Oke, perkenalkan nama saya Franciscus Cristiano Totti dari 11 MIPA 4 nomor absen 9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan garis besar dari peristiwa proklamasi serta makna bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Dilanjutkan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih oleh pemuda Suhud dan ex Sudanko Latif Hendraningrat. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meski berlangsung singkat, namun peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Yang ketiga, proklamasi merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang lebih adil dan makmur. Adapun urutan kronologi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk organisasi baru yaitu PPKI. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. 12 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widioningrat ke Dalat bertemu Marsekal yang menegaskan Jepang akan menyerah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Widioningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Mohatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Dan pada 16 Agustus 1945, pada malam hari, Soekarno dan Mohatta kembali ke Jakarta di rumah Laksamana Maeda Tadashi. Para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 16 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945, malam hingga pagi Soekarno dan Mohatta bersama golongan muda dan golongan tua membahas perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Mohatta membacakan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD sebagai dasar negara Indonesia. Makna pembacaan proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan ini dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi diartikan sebagai puncak perjuangan, namun bukan berarti perjuangan tersebut akan berakhir. Yang kedua ada pernyataan de facto. Berarti sebuah pertanyaan. Yang kedua ada pernyataan de facto. Ini berarti sebuah pernyataan kemerdekaan sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa proklamasi kemerdekaan tersebut sudah disampaikan ke seluruh wilayah Indonesia dan juga dunia. Yang ketiga, awal perjuangan baru. Perjuangan yang dilakukan dalam upaya merebut kemerdekaan telah selesai. Selanjutnya, terdapat perjuangan yang berbeda, yaitu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mengisi hingga terciptanya berbagai tujuan pembangunan nasional. Materi terakhir,
Ada makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Yang pertama dari pandangan sosial budaya. Dengan proklamasi memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi rakyat yang cerdas, mandiri, dan berpendidikan, serta mempunyai nilai-nilai budaya yang tinggi juga. Yang kedua, dari ekonomi, proklamasi memberikan arah dan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan rakyat yang sejahtera dan mempunyai kekuasaan dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Yang ketiga ada politik. Melalui proklamasi adalah suatu pernyataan kemerdekaan yang berisi dan menyatakan keputusan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dari penjajah dan bukti kemenangan atas mereka. Dan selain itu, melalui proklamasi, bangsa Indonesia menyatakan sikap untuk membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada pendidikan. Melalui proklamasi juga Indonesia bertekad untuk memajukan kehidupan rakyat yang menjadi rakyat yang lebih pintar dari keterbelakangan dan merata bagi setiap warganya dengan tidak ada pembatasan ataupun hukum-hukum diskriminasi. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai garis besar peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.